Bisa, Ya, kali ini gue mau bahas tokoh-tokoh kehidupan terbesar dalam sejarah yang memiliki kekayaan luar biasa. oh ya, kayaknya asik tuh Gip. Kebetulan gue juga tahu beberapa tokoh terkaya itu. Nah, ya udah kalau gitu kita bahas bareng-bareng aja aja. Dari gue dulu ya, pertama kali ya. Nah, ada Raja Mali dari Afrika Barat yang bernama Mansa Musa. Nah, dia sendiri naik tahta pada awal abad ke-14 dan menjadi salah satu pemimpin terkaya yang pernah hidup. Terus kira-kira apa sih Gip yang membuat si Mansa Musa ini jadi salah satu tokoh terkaya di dunia? Nah, si Mansa Musa itu dia terkenal dengan kekayaannya yang berasal dari kerajaan Mali, yang pada masa pemerintahannya merupakan salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Kerajaan ini menguasai sejumlah besar tambang emas di Afrika Barat, dan ketika si Mansa Musa itu tadi memerintah, hampir semua emas di dunia barat berasal dari wilayah ini. Oh, berarti di Afrika ini tuh ada tambang emas yang besar ya Gip? Nah, betul. Lu baru tau kan? Baru tahu gue. Nah, jadi si kekayaan Mansa Musa bukan hanya berbicara soal emas ya. Pada tahun 1324, ia melakukan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Oh, jadi si Mansa Musa ini tuh orang Muslim Gip? Iya, jadi dia selama perjalanan ini membawa ribuan pengikut serta membawa emas dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan saat melintasi kota-kota seperti Kairo, ia itu menghabiskan begitu banyak emas sehingga meruntuhkan nilai emas di pasar lokal pada saat itu. Saking banyaknya emas yang dibawa, sampai pasar lokal tuh emasnya bisa ke ganggu. Yes, betul. Nah, diperkirakan jika dihitung dalam nilai uang saat ini, kekayaan si Mansa Musa itu bisa mencapai lebih dari 400 miliar US dollar atau setara 6.313 triliun. Ini menjadikannya salah satu orang kaya sepanjang sejarah, meskipun dia hidup pada awal abad ke-14. Gila, pada zaman itu punya kayak 6.300 triliun itu kira-kira buat apa ya? Gak bisa bayangin lah, Gak bisa bayangin kan? 6.313 triliun. Nah, berikutnya nih Gip, kita beralih ke daerah Asia Tengah. Lu pernah denger Genghis Khan belum? Belum sih, Nah, dia ini Gip, pemimpin sekaligus kekaisaran di Mongol. Lu pernah denger suku Mongol nggak? Pernah. Nah, dia itu terkenal karena kemampuan militernya. Terus dia ini juga terkenal karena kekejamannya dan pernah menjadi kekaisaran terbesar di dunia. Lalu Gip, si Genghis Khan ini memimpin pasukannya untuk menaklukkan berbagai wilayah yang sangat luas. Ini dibuktikan dari Tiongkok hingga Eropa Timur. Luas banget ya. Ngeri juga ya berarti si Genghis Khan nih. Iya, emang dia ngeri banget. Nah, Wattpad sekarang dia juga main film bawaan. Siapa? Pasti lu mau bilang Syahuk Kati. Iya, itu dia. itu beda Oh, itu gitu. beda. Kalau si Genghis Khan ini kan dia pemimpin sekaligus raja. Nah, ini nih yang menarik Gip. Pada puncak kejayaannya, si Genghis Khan ini pernah menguasai kurang lebih 24 juta kilometer persegi wilayah yang mana mencakup berbagai macam sumber daya alam bahkan perdagangan yang melimpah. Kekayaannya ini Gip dihasilkan melalui berbagai macam pendapatan dari perdagangan, pajak, dan juga berbagai macam kemenangan dalam pertempuran. Dan juga kekayaannya si Genghis Khan ini diperkirakan mencapai 120 triliun US dollar atau sekitar 1,5 juta triliun rupiah. Berarti si Genghis Khan ini lebih kaya daripada si Mansa Musa tadi itu ya? Bener banget. Dan dengan uang segitu, kalau misalkan kita mau pakai di Indonesia, itu kita bisa ngedanain 73 juta kepala keluarga dengan 20 juta per keluarga. Per kepala 20 juta tuh. Kepala keluarga 20 juta. Gila. Ribuan ya sih. Nah, ngomongin tentang kekayaan modern nih kita nggak bisa ngelewatin yang namanya Henry Ford. Ih, enggak sih gue sama Henry Ford. Ya, seperti nama belakangnya Ford. Dia itu pendiri Ford Motor Company. Pada awal abad ke-20, Ford memproduksi mobil yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum, seperti contohnya Model T. Henry Ford, a legacy that began with the incredibly popular Ford Model T. Yang merubah industri otomotif selamanya. Wah, baru tahu tuh gue. Gue baru tahu ternyata salah satu pengembangan industri otomotif bisa masuk ke jajaran orang terkaya di dunia. Betul banget, Nah, Ford itu juga dikenal sebagai pelopor dalam produksi massal dengan sistem lini perakitan
yang Gimana tuh? memungkinkan pembuatan mobil dalam jumlah besar dan dengan harga yang terjangkau, Zah. Nah, hal ini mengubah cara dunia memproduksi barang dan membuatnya kaya raya. Kekayaannya aja nih, Zah, bisa diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar US dollar. Mungkin kalau dihitung dalam nilai uang Indonesia mencapai 3.000 triliun. triliunan ya. Gila banget ya, pada zaman segitu orang-orang bisa kaya-kaya banget gitu. Nah, lo tau nggak di balik kekayaannya itu caranya gimana? Gimana gitu? Nah, Ford ini dikenal sebagai kebijakan gajinya yang revolusioner. Ford membayar karyawannya lebih tinggi dari standar industri pada masa itu. Oh iya? Sehingga dengan harapan mereka dapat membeli produksi yang mereka buat. Seperti sebuah strategi pemasaran yang cerdas dan sekaligus menunjukkan sisi kemanusiaan dari seorang pengusaha besar. Wih, keren banget berarti. Bahkan karena aja diperhatiin sampai segitunya gitu ya. Nah, Ditambah mereka punya strategi marketing yang bisa dibilang out of the box nih. betul banget. Terus Gip, gue ada satu lagi nih. Apa tuh? Orang terkaya yang sering dikaitin dengan teori-teori konspirasi. Wah, asik nih kalau jam segini Seru kan? bahas teori-teori konspirasi. Teori konspirasi, itu dia. Beliau ini dikenal dengan John D. Rockefeller yang mendirikan Standard Oil Company pada tahun 1870, yang mana si Rockefeller ini menjadi orang pertama yang meraih status miliarder di Amerika Serikat. Gip. Berarti dia ini salah satu miliarder pertama di Amerika ya? Iya Gip, dan lu mau tahu nggak isu-isu apa aja yang bersangkutan sama si Rockefeller ini? Apa tuh? Zah? Jadi si Rockefeller ini sering banget diisukan punya pengaruh besar dalam memonopoli di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan dia memiliki usaha yang menguasai 90% pasar minyak di Amerika Serikat. Lalu dia juga diisukan memiliki peran di dalam sistem keuangan global serta pendanaan terhadap organisasi rahasia. Organisasi rahasia ya. Nah iya, dia ini sering banget dikaitin sama organisasi rahasia kayak misalkan Council on Foreign Relations atau enggak Trilateral Commission, bahkan organisasi Illuminati gitu. Illuminati. Iya, Illuminati yang terkenal itu. Ya. Organisasi-organisasi tadi ini sering banget tuh dituduh sebagai pengendali politik dan ekonomi di dunia secara rahasia gitu. Wah, menarik banget dong tokoh yang satu ini sih. Selain dia kaya, ternyata banyak juga isu konspirasinya. Iya benar banget, tokoh yang satu ini tuh emang menarik Gip. Terus berdasarkan data nih Gip, diketahui bahwa kekayaan beliau itu bisa mencapai 400 miliar US dollar atau sekitar 5.000 triliun Gip. Yang mana ini menjadikan dia salah satu orang terkaya dalam sejarah modern. Selain itu, si Rockefeller ini juga dikenal karena kontribusinya dalam berbagai bidang di seluruh dunia Gip. Iya, nggak bisa kebayangin nih bang. Ya kan, bayangin aja punya uang 5.000 triliun, 6.000 triliun, 1,5 juta triliun. Ya, gua tidur aja nyenyak banget. Lu nganggur seumur hidup sampai tua aja, lu tetap masih ada Iya, duit makanya tuh. itu kan, Zah. Nah, itu tadi beberapa orang terkaya menurut sejarah dunia. Mungkin nextnya kita bakal bahas lebih dalam lagi kali ya. Boleh banget begitu. Mungkin kalau dari kalian ada yang penasaran dengan berbagai macam background tokoh-tokoh yang udah tadi kita sebutin, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bakal baca dan kita bakal buatin video khusus yang ngebahas tokoh tersebut lebih dalam lagi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di ngobras berikutnya. Ngobrol asik bareng kita.